Video ini akan menjelaskan bagian terakhir atau bab terakhir dalam kuliah UTS Kimia Organik 2, yakni tentang senyawa heterosiklik. Apa itu senyawa heterosiklik? Heterosiklik atau heterocyclic compound atau heterocycles atau heterolingkar, itu semua menyatakan istilah yang sama. Itu dicirikan oleh suatu senyawa siklik, artinya senyawa itu minimal punya satu cincin, dan salah satu atom penyusun cincin itu minimal, artinya bisa lebih dari itu, merupakan heteroatom. Heteroatom adalah atom selain karbon dan hidrogen, biasanya oksigen, nitrogen, dan sulfur. Nah, sebenarnya ada beberapa heterosiklik compound atau senyawa heterosiklik yang telah kalian pelajari sebelum bab ini. Yang pertama ketika kalian mempelajari yang namanya etersiklik. Salah satunya adalah oksirana, yaitu cincin segitiga dengan satu atom oksigen. Kemudian diperkenalkan juga ada etersiklik namanya tetrahidrofuran dan lain-lain. Nah, kemudian nanti di UAS kalian juga akan mempelajari ada hemiastal siklik pada struktur gula. Kemudian lakton siklik yaitu ester siklik. Kemudian ada laktam yaitu amida siklik, dan juga ada amina siklik seperti piridina, piperidina, pirolidina yang sudah diperkenalkan di bab sebelum ini. Nah, heterosiklik yang sejauh ini kita pelajari semuanya adalah heterosiklik yang tidak aromatik. Kita akan menyinggung kembali heterosiklik jenis ini di bab ini, tetapi sebagian besar isi bab ini akan dikhususkan untuk heterosiklik yang bersifat aromatik. Apa itu aromatik? Kalian bisa mengingat kembali bab tentang kearomatikan di kimia organik 1, bahwa syarat aromatik adalah suatu senyawa itu harus siklik, harus planar, semua ikatan rangkapnya terkonjugasi dalam struktur siklik, dan memenuhi aturan Huckel, yaitu memiliki 4n+2 elektron pi. Silahkan diingat-ingat kembali materi tersebut. Kita mulai di bagian A, ini kita akan mempelajari senyawa heterosiklik yang tidak aromatik. Khususnya di sini akan banyak sekali kita mempelajari mengenai penamaan senyawa heterosiklik. Yang apa boleh buat sebagian besar cukup banyak itu adalah hafalan. Jadi mau tidak mau Anda harus menghafal, oh kalau strukturnya begini, namanya seperti ini. Ada nama sistematis, tetapi nama sistematis itu justru tidak populer di di dalam penggunaan sehari-hari di bidang kimia. Kita mulai, kalau misalnya suatu senyawa itu merupakan heterosiklik tidak aromatik, jika atom heteroatomnya, atom yang bukan karbon dalam struktur sikliknya itu adalah nitrogen, maka dia diberi awalan aza. Kalau oksigen, maka ada awalan oksa. Awalan oksa ini pernah kita pelajari pada saat mempelajari tata nama epoksida ya. Ketika Anda belajar ada oksasiklopentanah, oksasiklopropanah, dan lain-lain. Dan ada awalan tia, itu untuk mencirikan adanya belerang atau sulfur. Jadi 3 atom inilah yang akan menjadi fokus utama kita dalam cincin heterosiklik, yaitu nitrogen, oksigen, dan sulfur. Dan memang sebagian besar heterosiklik di alam, heterolingkar di alam, itu mengandung atom ini. Ya, salah satu yang terkenal misalnya adalah flavonoid, itu memiliki oksigen heterosiklik, atau alkaloid memiliki nitrogen heterosiklik. Nah, kemudian ada akhiran. Jadi kalau akhirannya digunakan untuk menentukan dia segi berapa. Jadi kalau dia cincin segitiga, maka akhirannya iran. Maka kita ingat, kita pernah tahu kalau ada cincin segitiga yang atomnya oksigen, maka kita kenal oksa ditambah iran. Maka namanya menjadi oksirana. Itu kita kenal pada saat mempelajari epoksida. Kalau cincinnya segi 4, maka dia akhirannya etan. Kalau segi 5, akhirannya olan. Segi 6, akhirannya ana. Sayangnya, aturan penamaan sistematik ini biasanya hanya ditaati ketika heterosikliknya itu oksigen atau sulfur.
dan lebih banyak dilanggar ketika senyawa heterosiklik itu bernitrogen. Nah, kita lihat contohnya. Kalau cincin segitiga beroksigen, maka oksa ditambah iran menjadi oksirana. Segi 4, oksa ditambah etan menjadi oksetana. Oksa ditambah olan untuk segi 5, maka menjadi oksolana. Oksa ditambah ana untuk segi 6, maka menjadi oksana. Oksolana ini adalah nama resminya untuk cincin seperti ini, segi 5 dengan salah satu atomnya oksigen. Namun nama ini sangat tidak populer. Bahkan banyak mahasiswa kimia yang kalau tiba-tiba ditanya apa nama ini, mungkin lupa bahwa namanya adalah oksolana. Mereka akan lebih ingat kalau namanya adalah tetrahidrofuran. Dari mana asal-usul nama itu? Asal-usul nama itu adalah dari suatu furan. Furan itu ada segi 5 seperti ini juga, tetapi memiliki rangkap 2 di sini dan di sini. Istilah tetrahidro artinya struktur furan tersebut mendapat tambahan 4 atom H atau mendapat 2 H2. Nah, setiap H2 itu menghilangkan ikatan rangkap tadi. Maka ketika struktur ini seperti furan tapi tidak ada 2 ikatan rangkap yang semula ada di furan, maka namanya menjadi tetrahidrofuran. Ini juga demikian sama. Kalau oksana, oksana ini dua-duanya terkenal, tapi yang lebih terkenal itu adalah kalau di sini juga ada atom oksigen. Jadi ada 2 oksigen di sini. Yaitu kita kenal dengan nama 1,4-dioksana. Itu adalah salah satu pelarut yang cukup banyak dipakai di sintesis organik. Nah, kalau hanya 1 oksigen seperti ini, dia juga punya nama terkenal di dalam kimia organik, yaitu tetrahidropiran. Dari mana asalnya? Dari cincin piran. Piran itu adalah kalau ada rangkap 2 di sini 1, ada rangkap 2 di sini 1. Strukturnya sama persis, tapi tambah rangkap sini dan rangkap di sini. Sehingga kalau rangkap ini hilang, berarti dia mendapat 4 atom H tambahan, maka namanya menjadi tetrahidropiran. Tetrahidrofuran lazim disingkat THF. Tetrahidropiran lazim disingkat THP. Dan THP ini merupakan salah satu gugus pelindung pada suatu alkohol. Ya, itu kelebihan dari tetrahidropiran ini. Baik, itu untuk senyawa heterosiklik beroksigen. Bagaimana dengan yang bersulfur? Sama, awalan tia ditambah akhiran iran untuk segitiga. Maka namanya menjadi tiirana atau etilena sulfida. 4, tia tambah etana, tietana. 5, tia ditambah olan, jadi tiolana. 6, tia ditambah ana, jadi tiana. Ya, nah ini namanya juga sama, kita bisa mengadopsi dari namanya tiofena. Tiofena itu adalah kalau di sini ada rangkap, di sini ada rangkap. Maka nama ini juga disebut tetrahidrotiofena. Disebut juga tetrahidrotiopiran, yaitu kalau tiopiran itu adalah seperti piran, tapi atomnya S. Atau seperti tiana, tapi diberi 2 rangkap. Maka namanya tetrahidrotiopiran. Nah, bisa kalian perhatikan bahwa untuk nitrogen, tata nama itu nggak berlaku. Jadi nama yang dikenal di dalam keseharian kimia kalau senyawa N3 ini adalah aziridina. Jadi bukan azirana, tapi aziridina. Padahal harusnya kan iran ya, nggak berlaku, namanya aziridina. Terus nama ini juga aneh sendiri, etilena imina. Ya, ikuti saja lah ya, itu sudah terlanjur dikenal luas di kimia dengan nama itu. Ini juga sama, bukan asetana, tapi asetidina. Ini lebih aneh lagi, namanya bukan azolana, kan harusnya kalau aza tambah olan jadi azolana ya. Enggak, ini namanya justru pirolidina. Ya. Ini juga sama, bukan namanya azana, tapi namanya adalah piperidina. Jadi dimulai dari sini mau tidak mau kalian akan menghafal nama dari senyawa heterosiklik.
itu. Dan mau nggak mau harus hafal ya. Nah, ini juga sama, ada istilah cincin pirola. Pirola itu nanti adalah kalau ini rangkap 2, ini rangkap 2, maka senyawa pirolidina dapat juga disebut tetrahidropirola. Ini adalah variasi senyawa heterosiklik tak aromatik yang lain. Kalau cincin segi 5 oksigen, tapi oksigennya ada 2, tadi kan kalau 1 namanya oksolana, kalau ada 2 jadi 1,3 dioksolana. Perhatikan bahwa nomor 1 itu selalu berada pada heteroatom. Kalau heteroatomnya ada 2 seperti ini, berarti salah satu heteroatom akan mendapat nomor 1. Ini tadi sudah saya singgung, namanya 1,4 dioksana, 1,3 ditiana, 1,3,5 trioksana. Dan ada yang unik ketika ada oksigen, ada NH, namanya adalah morfolina. Ya, ini lagi-lagi hafalan. Setiap yang bernitrogen hampir selalu dihafal namanya. Ini tadi sudah kita singgung, namanya adalah piran. Nah, ini sekaligus ingin mencontohkan tadi ada tetrahidropiran. Kalau 2 rangkapnya hilang. Kalau sekarang hanya salah satu rangkap yang hilang, namanya adalah dihidropiran. Dihidropiran ini adalah reaksi yang lazim digunakan kalau kita ingin memproteksi alkohol sebagai oksitetrahidropiran. Jadi oksigen ke THP, maka reaksi yang digunakan adalah DHP atau dihidropiran itu. Nah, kemudian di sini ada lagi istilah aneh, yaitu 2H piran. Apa itu 2H piran? Kalau Anda perhatikan dibandingkan dengan piran, rangkapnya pindah posisi ke sini. Dia masih punya 2 rangkap, maka dia masih isomer dengan piran. Maka namanya masih tetap piran nih. Tapi diberi ada 2H, artinya atom C nomor 2 sekarang mendapat tambahan 1H dari CH jadi CH2. Maka di sini otomatis tidak lagi berikatan rangkap. Jadi kalau ada 2H piran, artinya 2 atom C nomor 2-nya itu jenuh. Maka rangkapnya kalian posisikan sedemikian rupa berpindah. Sehingga ini namanya adalah 2H piran. Nah, ini beberapa nama juga yang dihafal ya. Jadi kalian bisa lihat ini, jadi ada 2H azirina. Ya, 2H azirina. Jadi sebetulnya kalau azirina itu kalau rangkapnya di bawah. Ini namanya azirina. Kalau rangkapnya ada di bawah. Karena rangkap pindah ke sana, namanya berubah. Jadi 2H azirina. Ya, 2H azirina. Nah, ini juga bukan namanya nggak lengkap, tapi namanya memang begini. Namanya AZ. Kalau di bahasa Inggrisnya AZT. Nah, itu di Indonesia kan jadi AZ. Ya, bukan aset, bukan. Ini AZ. Nah, ini juga sama. Kalau dia punya banyak nama. Salah satu nama yang kalau nama dagang yang terkenal namanya ini adalah azetena. Ya, tapi nama AZ adalah nama yang benar. Gitu. Jadi nah, lagi-lagi memang harus dihafal. Ini juga ada 2H okset. Okset itu harusnya seperti AZ. Jadi rangkap 2-nya ada 2 di sini. Nah, karena sekarang rangkapnya tinggal 1 di atas, akibatnya 2H di sini menjadi jenuh. Maka namanya menjadi 2H okset. Gitu. Jadi oksetnya sendiri seperti ini, tapi N-nya diganti O. Ini juga sama, tiet itu artinya S di sini. Tapi karena dipindah ke sana, rangkapnya namanya menjadi 2H tiet. Begitu ya. Jadi itu adalah hafalan-hafalan yang harus mulai Anda cicil hafalkan ya. Karena tidak mudah biasanya menghafalkan itu. Dan perhatikan juga ciri khas lain yang saya tadi lewatkan. Kalau oksigen, ketika dia sudah mengikat 2 tangan seperti ini, kan dia tidak lagi punya tangan yang mengikat atom, tinggal isi PEB. Maka Anda cukup tulis O, 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 O. S juga begitu. Anda cukup tulis S, 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 S. Tapi untuk nitrogen, dia kan masih punya 1 tangan mengikat hidrogen. Maka atom H yang terikat pada heteroatom itu wajib kalian tuliskan. Jadi nggak boleh Anda cuma tulis N, H-nya dihilangkan, tapi harus NH, 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 NH. Gitu. Ini juga sama, lihat morfolina contohnya. Oksigen emang ininya NH. H di sini tidak boleh dihilangkan. Itu sifatnya mutlak.
Di sini tidak ada H, maka Anda nggak boleh tulis NH, karena di sini N-nya memang sudah berikatan rangkap, sudah punya 3 tangan, jadi tidak punya lagi H tersisa. Lain ceritanya ya. Gitu. Nah, ini beberapa contoh kalau ada gugus fungsi atau substituen lain terikat pada senyawa heterosiklik. Kita pernah belajar kalau ini oksirana, maka nomor 1 ada di atom oksigen, makanya nomor 2 ada 2 metil, 2 propil oksirana. N mendapat nomor 1, makanya nomor 3, namanya 3 metil piperidina. Di sini nomor 2, nomor 4-nya metil dan saling trans. Atau pernah kita singgung, trans ini lebih bagus kalau dinyatakan sebagai 2R, 4R dimetil tietana. Gitu. Ya. Anda bisa perhatikan kalau Anda lupa nama oksirana, piperidina, tietana, otomatis Anda nggak bisa kerjakan soal ini. Ya, jadi Anda harus tahu hafal nama induknya, baru menambahkan substituen-substituen yang terikat sesuai dengan urutan penomorannya. Ini ada sikloheksena inina atau yang aneh ini nih, ada amida dengan N-nya siklik. Kita tadi udah tahu kalau N-nya segi 4 namanya azetidina. Maka sekarang ada di nomor 1, satunya ada di N. 1, 2-nya ada di on. Ini 3, ini 4. Maka namanya menjadi 1, 3, 3, 4 tetrafenil asetidin 2 on. Ini juga sama, kita tahu segi 6 bersulfur namanya tiana, maka dia menjadi asam tiana 2 karboksilat. Begitu ya, itu contoh-contohnya. Cukup biasanya agak kesulitan kalau awal-awal kita harus menghafalkan ini, tapi lama-lama akan terbiasa juga ya. Baik, berikutnya kita masuk ke golongan yang namanya furan, pirola, dan tiofena. Ini kita sudah masuk ke senyawa heterosiklik yang aromatik. Kalau tadi kan non-aromatik ya, tidak aromatik. Anda perhatikan furan itu oksigen, pirola itu NH, tiofena itu S. Ya, dan terdapat 2 rangkap seperti ini, dan perhatikan cara penomoran. Nomor 1 adalah atau heteroatom, lalu 2, 3, 4, 5 boleh ke sini juga sebetulnya ya, arahnya sama saja. Dan nomor 2 ini dapat juga disebut posisi alfa, nomor 3 disebut posisi beta. Begitu. Nah, ketiganya itu aromatik, padahal dia hanya memiliki 2 buah ikatan rangkap. 2 buah ikatan rangkap berarti hanya punya 4 elektron pi dari ikatan rangkap. Nah, sifat aromatik disebabkan karena PeB yang terdapat pada oksigen itu ikut disumbangkan membentuk kearomatikan. Sehingga sumber elektron membentuk kearomatikan bukan hanya 4 dari 2 ikatan rangkap, melainkan juga ditambah 2 dari sepasang PeB. Kita tahu oksigen memiliki 2 pasang PeB. Nah, hanya sepasang yang dipakai untuk membentuk kearomatikan. Sehingga total ada 6 elektron yang terlibat. Maka memenuhi aturan Huckel 4N plus 2 elektron pi dengan N sama dengan 1. Pirola juga demikian, harus ada andil dari PeB atom N. Sulfur tiofena juga begitu, ada andil dari S. Kemiripan oksigen dengan sulfur adalah mereka masih punya sisa sepasang PeB yang tidak ikut disumbangkan. Sementara pirola karena hanya punya sepasang PeB di N, maka setelah disumbangkan N ini tidak lagi memiliki PeB. Nah, kasus sumbangan dari PeB pada heteroatom ini mirip dengan apa yang telah kalian pelajari di kimia organik 1, yaitu saat mempelajari anion siklopentadienil. Jadi kalau pada anion siklopentadienil ini adalah suatu atom karbon yang bermuatan negatif. Nah, itu akan sama prosesnya. PeB dari karbon itu ikut disumbangkan untuk membentuk kearomatikan dari anion siklopentadienil. Kalian bisa membacanya kembali di bab terakhir materi UAS kimia organik 1. Ya. Kita di sini akan fokus pada furan, pirola, dan tiofena. Dan di sini ada sesuatu yang yang cukup menarik, yaitu bahwa titik didih furan itu lebih rendah ya, 32 derajat daripada titik didih pirola.
dan lebih rendah daripada titik didih tiofena. Ini sebenarnya agak menarik ya, karena kita tahu tiol dibandingkan dengan alkohol itu titik didih tiol itu lebih rendah daripada alkohol. Itu sebabnya tiol berbau khas. Tapi kalau dalam hal tiofena ini, titik didih tiofena itu lebih tinggi daripada titik didih senyawa furan. Saya kira karena di sini tidak lagi ada atom H pada O dan sulfur, sehingga dia bergantung pada kemampuan siapa yang lebih kemampuan untuk menyumbangkan PEB-nya untuk bisa berikatan hidrogen dengan H gitu. Jadi saya kira itu kehubungannya. Nah, sementara untuk pirola sendiri itu karena dia masih punya H ekstra di sini, maka dia bisa punya kemungkinan ikatan hidrogen lebih banyak dengan sesama pirola ya, sehingga titik didihnya bisa menjadi lebih tinggi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana struktur resonans dari furan, pirola, dan tiofena. Jadi di sini X mewakili bisa O pada furan, bisa NH pada pirola, bisa S pada tiofena. Kita lihat PEB disumbangkan dengan cara sebagai berikut, disumbangkan ke sini, beresonans membentuk muatan negatif di C3. Muatan negatif disumbangkan lagi, membentuk muatan negatif di C5. Kemudian bergerak lagi, negatifnya di C2. Lalu negatif lagi, bergerak lagi sampai muatan negatifnya ada di C4 sebelum kembali ke keadaan semula. Kita bisa lihat bahwa di sini resonans itu berlangsung secara melingkar. Jadi siklik sampai kembali lagi ke keadaan semula, yaitu dengan X mengemban PEB. Maka ini memenuhi syarat delokalisasi elektron dalam struktur siklik. Itu saya ingatkan adalah syarat dari kearomatikan, bukan semata-mata 4N plus 2. Jadi 4N plus 2 itu hanya salah satu syarat kearomatikan. Tapi kita harus ingat bahwa kearomatikan baru bisa lengkap kalau juga dia siklik, juga dia planar, dan konjugasinya atau aromatisitasnya terdapat dalam seluruhnya dalam struktur siklik tersebut. Nah, maka dari itu furan, pirola, dan tiofena karena andil dari PEB pada heteroatom memenuhi syarat kearomatikan, maka mereka semua aromatik. Bukti bahwa ketiganya ini aromatik ditunjukkan dari nilai momen dipol. Jadi kalau sekarang saya punya di sini adalah oksolana, tiolana, dan pirolidina di sini. Nah, kita bisa lihat momen dipolnya itu muatan positifnya ada pada cincin dan muatan negatifnya ada pada heteroatom. Maka bentuknya seperti ini. Dan Anda bisa lihat momen dipolnya cukup besar, 1,73, 1,90, dan 1,58 dBi. Ini disebabkan di oksigen ada PEB. Di sulfur ada PEB, di NH juga ada PEB. Dan kita tahu PEB itu adalah muatan yang sangat negatif tentu saja karena dia elektron. Maka tidak mengherankan jika pusat muatan negatif ada di O, S, dan NH ini. Maka arah momen dipolnya keluar, seperti ditunjukkan di sini. Ketika kita membahas furan, tiofena, dan pirola, maka PEB yang ada di atom heteroatom ini ada yang disdelokalisasi atau disumbangkan ke dalam cincin aromatik. Dan kita bisa lihat di struktur resonans ini, heteroatom jadi memiliki muatan positif parsial. Sementara cincin jadi memiliki muatan negatif ekstra dari hasil delokalisasi ini. Maka dari itu, apa yang terjadi? Pertama, misalnya kita lihat oksigen ini. Tadinya dia punya 2 PEB, sekarang dia hanya punya 1 PEB. Berarti muatan negatif berkurang. Apalagi ada positif parsial di sini akibat delokalisasi elektron. Tambahlah dia berkurang negatifnya. Maka oksigen ini muatan negatifnya berkurang. Sebaliknya,
cincin ini sekarang nggak lagi seperti di atas ini positif betul, tapi cincin ini pun menjadi agak negatif karena dia menerima sumbangan elektron dari X. Meskipun muatan negatif di cincin ini masih belum senegatif di oksigen, karena di oksigen masih punya yang namanya PeB. Dan yang namanya PeB itu hampir selalu menjadi muatan negatif parsial dalam suatu ikatan yang polar. Maka dari itu, momen dipol di sini arahnya tetap ke oksigen, tetapi Anda bisa lihat nilainya jauh menurun momen dipolnya dari 1,73 menjadi 0,70. Itu disebabkan kalau tadi di sini oksigen punya 2 pasang PeB, di sini hanya tinggal tersisa sepasang. Sementara yang sepasang didelokalisasikan mengelilingi cincin aromatik ini. Itu yang menyebabkan kenapa momen dipol menjadi menurun, karena sekarang selisih positif dan negatif ini menjadi berkurang. Penjelasannya serupa ketika kita membahas penurunan momen dipol dari tiolana menjadi tiofena. Nah, yang menarik ketika pirolidina menjadi pirola, momen dipolnya bahkan berbalik arah, menjadi masuk ke dalam cincin, bukan lagi keluar cincin. Menjadi bahkan momen dipolnya menjadi sangat besar, berbalik arahnya 1,81 dBi. Hal ini tentu sangat mudah dijelaskan karena di nitrogen ini hanya ada sepasang PeB. Jadi ketika sepasang itu sudah disumbangkan, nggak ada sisa di NH ini. Maka NH ini sekarang bukan lagi bermuatan negatif karena dia sudah tidak punya PeB, dia bahkan berbalik menjadi kutub positifnya. Sementara cincin yang menerima PeB berbalik menjadi kutub negatifnya. Gitu penjelasan aromatisitas pada furan, pirola, dan tiofena. Semoga dapat dipahami ya. Saya ingatkan kembali, setiap berhadapan dengan kasus seperti ini, gambarkan ulang apa yang Anda pelajari ini. Jangan hanya menghafal dengan cara membacanya, karena dijamin Anda akan tidak mudah mengerjakan soal jika berdasarkan ingatan semata-mata. Nah, tadi dikatakan pada pirola, momen pi bahkan lebih besar sehingga membalikkan arah momen dipol. Karena itu, atom N pirola menjadi sulit terprotonasi. Jadi, dia bahkan sudah nggak punya lagi PeB di sini. Maka dia sudah bukan menjadi basa Lewis, tapi justru dia sudah menjadi bermuatan positif dari sumbangan PeB itu. Maka kalau menerima H+, yang menerima H+ bukan N, tapi justru malah atom C nomor 2 ini yang menerima H+, protonasi terjadi pada atom C. Nah, pKa dari asam konjugasi ini adalah, ini bukan minus ya, tapi kurang tanda cacing gitu ya, kurang lebih 4,4. Nah, akibat adanya delokalisasi elektron PeB dari heteroatom ke dalam cincin aromatik, tentu saja cincin aromatik menjadi lebih kaya elektron karena sumbangan dari PeB tadi. Lebih kaya elektron berarti memudahkan cincin itu untuk berinteraksi dengan elektrofili yang datang. Karena itu tidak mengherankan dalam reaksi substitusi elektrofilik aromatik pertama, heterosiklik furan, pirola, dan tiofena itu jauh lebih reaktif daripada benzena. Karena seolah-olah ada gugus penyumbang elektron terikat pada cincin. Cuma ini cincin penyumbang elektronnya itu adalah heteroatom yang merupakan bagian dari cincin aromatik. Ya, dengan urutan reaktivitas, pirola lebih besar furan, lebih besar dari tiofena, tapi selisihnya nggak terlalu besar-besar amat ya, karena sejatinya yang penting di sini adalah bahwa heterosiklik itu lebih reaktif untuk menjalani SEAR 1 daripada benzena. Bukti reaktivitas itu adalah hanya diperlukan elektrofili yang lembut.
Jadi misalnya kita mau nitrasi, biasanya kalau nitrasi kan harus pakai asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, suhu tinggi. Nah ini nggak usah, kita bisa pakai asetil nitrat dalam pelarut anhidrida asetat, dan yang menarik adalah nitratnya ini bisa masuk tanpa tersaingi oleh gugus asetil ya. Nah, dan perhatikan bahwa dominan serangan itu ada di posisi nomor 2 atau posisi alfa. 70% merupakan 2-nitrotiofena. Atau di sini dikatakan kalau C2 telah terisi, maka dia akan masuk di C5. Jadi kalau di sini terisi, maka masuknya di sini, di C5. Anda perhatikan di C3 hanya 5%. Ya, jadi dominan di C2. Mengapa dominan di C2? Lagi-lagi penjelasannya bisa menggunakan struktur resonans. Penjelasan ini mirip seperti waktu kalian di kimia organik 1 menjelaskan mengapa suatu gugus bersifat pengarah ortopara, mengapa gugus yang lain bersifat pengarah meta. Anda mau tidak mau harus menggambarkan zat antara serangan di posisi orto, meta, para, lalu membandingkan stabilitas satu dengan yang lain. Demikian pula dengan kasus heterosiklik. Anda harus menggambarkan seperti apa kalau gugus elektrofilik terikat di C2. Kita lihat elektrofilik kalau terikat di C2 di sini, berarti kan akan terbentuk muatan positif di sini. Terbentuklah ini. Saya nggak bahas ke samping kanan dulu. Ini yang akan terbentuk. Tapi kalau elektrofili menyubstitusi di C3 di sini, maka otomatis plusnya ada di samping sini. Ya, kalau Anda bingung bagaimana, baca kembali bagaimana menentukan sifat pengarah ortometapara pada cincin aromatik. Nah, Anda bisa lihat di sini ketika serangan elektrofili, substitusi elektrofili terjadi di C2, menyisakan muatan positif di C3, maka rangkap ini bisa beresonans ke sini. Ini kita tahu semacam alilik ya, posisi alilik, dan ini adalah resonans pada struktur alilik, membentuk muatan plus di sana. Dan PEB di sini juga bisa ikut beresonans, membentuk muat rangkap 2 di sini, sehingga ada 3 buah struktur resonans. Sementara kalau plusnya ada di C di sini, maka satu-satunya kemungkinan hanyalah ini resonans yang terjadi, membentuk muatan positif di X. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 struktur kanonik resonans. Di sini ada 2 struktur kanonik resonans. Di kimia organik 1, kalian sudah belajar bahwa semakin banyak struktur kanonik resonans, biasanya, tidak selalu ya, biasanya semakin stabil struktur resonans tersebut. Meski kita tahu kalau fenoksida terhadap alkoksida, fenoksida lebih banyak resonansnya, tapi yang lebih asam malah, tapi dia lebih fenoksida, bukan fenoksida terhadap alkoksida, fenoksida terhadap asetat. Fenoksida itu punya 5 struktur resonans. Asam ion asetat cuma punya 2 struktur resonans, tapi yang lebih stabil ion asetat. Kenapa? Karena tidak ada penyumbang utama maupun tambahan, dua-duanya setara energinya. Tapi kalau di fenoksida ada penyumbang utamanya 2 ketika negatif IO, ada 3 yang tambahan ketika negatifnya di karbon orto dan karbon para. Nah, ini juga sama, kita harus lihat mana penyumbang utama, mana penyumbang tambahan. Ini sebetulnya agak kontradiksi ya. Kalau kita mau lihat dari segi muatan positif yang terdapat di sini itu kan terikatnya di atom karbon. Sementara muatan positif yang di X itu kan berarti di atom nitrogen, oksigen, atau sulfur yang pastinya lebih elektronegatif daripada karbon. Tentunya muatan positif kurang suka berada di atom yang elektronegatif. Muatan negatiflah yang akan lebih suka berada di atom yang elektronegatif. Maka secara teoretis harusnya X yang tidak bermuatan positif seperti ini itu akan lebih disukai daripada X yang bermuatan positif. Itu telah kalian pelajari di kimia organik 1 juga saat kalian mempelajari kriteria-kriteria mana disebut penyumbang utama, mana disebut penyumbang tambahan dari suatu struktur kanonik resonans.
Nah, tapi kenapa di sini kok Pak Budi tulisnya penyumbang utamanya dua struktur ini ya? Nah, jangan lupa bahwa faktor lain yang juga menentukan stabilitas struktur kanonik adalah jumlah ikatan. Kita lihat akibat adanya resonans X di sini, ikatannya bertambah satu. Kita lihat sini cuma punya satu rangkap sini ikatannya bertambah satu. Ikatannya di sini bertambah satu. Dan struktur dengan ikatan yang lebih banyak itu merupakan penyumbang utama. Sementara ikatan yang lebih sedikit itu merupakan penyumbang tambahan. Itu juga salah satu aturan yang sudah kalian pelajari kimia organik 1. Dan rupanya andil dari faktor yang terakhir ini lebih besar daripada faktor elektronegativitas tadi. Sehingga inilah penyumbang utamanya. Ya. Terlepas dari itu, karena C2 ini memiliki struktur kanonik lebih banyak daripada C3, dan faktor-faktor lain hampir sama di keduanya, misalnya di sini sama-sama punya X+, sama-sama punya struktur yang dengan ikatan lebih banyak, maka faktor satu-satunya yang membedakan C2 dan C3 di sini adalah jumlah struktur kanonik. Jika serangan terjadi di C2, maka terdapat 3 struktur kanonik resonan. Sementara jika serangan di C3, hanya ada 2 struktur resonans. Oleh karena itu, substitusi elektrofilik aromatik 1 pada cincin furan, pirola, dan tiofena semuanya berlangsung dominan di C2. Dan jarang terjadi dan tidak terjadi di C3. Kalau C2-nya terisi, terjadinya juga bukan di C3, tapi di C5. Begitu. Ini contoh-contoh lain yang membuktikan hal itu. Ketika furan, pirola diasetilasi, maka produknya 2 asetil furan, 2 asetil pirola. Perhatikan biasanya kalau kita ingin melakukan asetilasi, kita biasanya harus menggunakan asetil klorida ya dengan katalis asam keras AlCl3. Nah, tapi di sini kita bisa menggunakan reaksi yang tidak sereaktif asetil klorida, yaitu anhidrida asetat. Katalisnya juga cukup BF3 yang agak lebih lunak daripada AlCl3. Nah, di sini juga ada tiofena. Tiofena kalau direaksikan dengan I2 dengan Hg dalam pelarut benzena, hasilnya juga 2 iodotiofena. Yang menarik di sini adalah meskipun ada benzena, I2 tidak membentuk iodobenzena. Tapi I2 membentuk iodotiofena. Ini juga contoh lain yang menunjukkan bahwa tiofena atau cincin heterosiklik lebih reaktif daripada benzena dalam menjalani substitusi elektrofilik aromatik. Sampai-sampai benzena bisa digunakan sebagai pelarut. Contoh lain lagi ketika dilakukan brominasi. Nggak perlu katalis FeBr3. Cukup pelarut eter, bahkan suhunya 0 derajat, terbentuk 2 bromofuran. Nitrasi dapat dilakukan di suhu rendah, membentuk 2 nitropirola. Katalis yang lebih lunak daripada AlCl3 juga bisa dipakai di sini membentuk 2 asetil 5 metil tiofena. Ini contoh ketika posisi 2 sudah terisi, maka substitusi tidak terjadi di C3, tapi terjadi di C2 yang lain, yaitu C5. Begitu. Furan secara komersial didapatkan sebagai furfural atau 2 furaldehida, ya. Kemudian diperoleh dari hasil pemanasan kulit gandum, tongkol jagung, atau jerami dengan asam kuat. Jadi ketika pentosa direaksikan dengan asam, maka terjadi dehidrasi 3 molekul air secara bertahap. Reaksi yang sering kita kenal juga dengan reaksi Molish, itu untuk membentuk yang namanya furfural atau 2 furaldehida. Pirola itu biasanya diperoleh sebagai produk penyulingan tar batubara atau dari modifikasi furan dengan amonia dan katalis. Sementara tiofena didapatkan lewat pemanasan campuran butana dan butena dengan sulfur. Jadi prosesnya itu berasal dari produk olahan minyak bumi ya. Nah, di bagian ketiga kita akan melanjutkan kalau tadi hanya furan, pirola, dan tiofena. Sekarang ada tambahan terkondensasi. Nah, ada istilah kondens atau termampatkan.
melibatkan atau terkondensasi. Nah, itu maksudnya apa? Jadi ada cincin yang menempel di cincin furan pirola atau tiofena tersebut, dan nempelnya itu seperti ini. Jadi melibatkan penempelan pada sebuah ikatan. Jadi nempelnya itu ikatan, karena nempel itu bisa juga nempelnya ini ada ikatan. Jadi ya penempelan itu kan bisa begini nih, saya contohkan. Ini juga menempel kan? Metil menempel pada tiofena, tapi menempelnya melalui sebuah ikatan. Jadi kalau ini ada cincin, kita bisa tempelkan cincin melewati sebuah ikatan. Nah, atau bisa juga menempelnya itu hanya di satu titik, struktur yang kita kenal dengan struktur spiro, ya, spirosiklik. Nah, tapi kalau di sini terkondensasi, jadi nempelnya itu di satu garis, menempelnya di satu garis di sini, ya. Nah, cara penamaannya bagaimana? Nah, karena yang menempel itu, yang terkondensasi itu adalah cincin benzena, maka namanya diberi tambahan benzo, benzofuran. Nah, Pak, ini apa Pak? Ada huruf B italik dikasih kurung siku. Nah, jadi kalau suatu cincin aromatik kan nomor satunya di sini ya. Nah, kalau nomor kita kan di sini nomor 2-nya kebetulan ke sini. Tapi kalau cincin ini masih sendirian, masih segi 5, saya ambil contoh nih, saya kesinikan nih. Lihat cincin ini ya. Ini oksigen kan? Nomor 1. Nah, ini kan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Atau sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5. Begitu ya. Nah, maka O ke nomor 2 di sini itu namanya sisi A. 2 ke 3 namanya sisi B. 3 ke 4 namanya sisi C. Nah, ini nggak ada sisi D karena simetrik. Ini sini A, B, tengah sini C. Tentunya kalau cincinnya lebih dari segi 5, mungkin ada sisi D, sisi E, sisi F, lebih banyak sisi. Ya, tapi kalau untuk segi 5 kita cuma punya sisi A, sisi B, sisi C. Maka kita lihat di sini dia menempel di sisi B. Ini A, ini B, ini C. Maka namanya benzobefuran atau lebih sering disebut benzofuran. Nah, ketika nempelnya di C, disebutnya bukan benzocefuran, tapi disebutnya isobenzofuran. Tiofena, nempelnya namanya benzo-B-tiofena, benzo-C-tiofena. Seperti biasa, oksigen, sulfur biasanya lebih sistematis, lebih gampang menamainya. Begitu ketemu nitrogen, namanya sakar PDW. Jadi kalau kamu lihat di sini adalah ada pirola, nempel, bukan jadi benzopirola namanya, tapi namanya indola. Ini adalah suatu cincin yang terkenal di asam amino saat membentuk triptofan. Di sini namanya bukan benzo-C-pirola, tapi namanya jadi isoindola. Atau kalau cincin sisi A dan sisi, nah ketika sisi A terisi, kita sebutnya sisi D. Jadi sisi A dan sisi D terisi, maka kita namai dia karbazola. Ya, karbazola ini sering dipakai sebagai, biasanya nyonya yang seperti ini sering dipakai untuk pengelat logam. Ya, biasanya logam besi atau apa bisa dikelat dengan melibatkan PEB dari N dengan belakangnya itu sangat bulky seperti ini. Ya, mudah-mudahan nambah lagi yang harus dihafal, namanya diingat-ingat lagi, karena makin ke belakang makin banyak yang harus dihafal ya. Nah. Benzofuran, indola, dan benzotiofena juga bisa mengalami substitusi elektrofilik aromatik. Dan lagi-lagi kalau kita perhatikan, cincin ini kan heterosiklik. Sementara cincin ini kan cincin benzena biasa. Padahal tadi kita udah bahas bahwa cincin aromatik heterosiklik itu lebih reaktif daripada cincin aromatik biasa terhadap substitusi elektrofilik aromatik karena adanya sumbangan PEB dari heteroatom. Itu sebabnya mengapa kalau mereka mengalami substitusi, substitusinya terjadi pada cincin heterosiklik. Sementara cincin benzenanya utuh, tidak diapa-apakan. Yang menarik dan agak sedikit rumit pembahasannya adalah orientasi substitusi elektrofilik. Kalau benzofuran, dia menyukai substitusi di C2. Dan baru mengisi C3 kalau C2-nya sudah terisi. Benzotiofena, C2 dan C3 hampir sama reaktivitasnya, artinya produknya seringkali campuran.
dan C3 agak lebih reaktif. Sementara indola justru C3 yang paling reaktif. Why? Mari kita lihat. Ini contohnya. Kalau furan, tadi kan dia menyukai di C2. Maka furan ketika diasetilasi dengan anhidrida asetat, terbentuk 2 asetil benzofuran. Ketika direaksikan dengan formaldehida dan HCl, maka terjadi asilasi Fiedel-Crafts, tapi karena tidak ada gugus perginya, maka ini berubah menjadi alkohol. Nempel di sini CH2OH, OH-nya disubstitusi oleh Cl menjadi CH2Cl. Membentuk 2-metil 3-klorometil benzofuran. Masuk ke C3 karena C2 sudah terisi. Tidak demikian halnya kalau kita menggunakan indola. Indola direaksikan dengan, ini adalah DMF, N-dimetilformamida, dengan menggunakan POCl3, maka di sini memang tidak salah tempatnya, DMF biasanya kan hanya pelarut, tapi kalau dalam reaksi Vilsmeier-Haack, itu memang DMF bertindak sebagai pereaksinya. Kalian bisa coba cari ya, bagaimana mekanisme reaksi Vilsmeier-Haack itu. Nah, maka terjadilah reaksi yang pembentukan aldehida. Dan yang Anda lihat aldehida ini masuknya di C3, bukan di C2. Beda dengan furan tadi, menyukai di C2. Nah, kalau tiofena di sini Anda lihat reaksinya, reaksi di sini mirip dengan reaksi ini, ya CH2O HCl, jadi membentuk CH2Cl. Di sini juga lebih menyukai C3, tetapi nggak gitu selektif karena cuma 56%. Sementara di sini C3-nya sampai 97%. Artinya memang lebih disukai C3 banget kalau di N. Gitu. Nah, lagi-lagi kalau mau menjelaskan itu, mau nggak mau harus membahas struktur resonans dari zat antara yang terbentuk. Maka kita lihat dari indola ini, dia bisa masuk di C2 atau posisi alfa, bisa masuk di C3 atau posisi beta. Kalau masuknya di posisi alfa, berarti Y masuk di sini, maka positif ada di sini. Akibat muatan positif ada di sini, maka cincin aromatik bisa menjadi bubar kearomatikannya karena ikut serta di dalam resonans. Seperti ditunjukkan ini pindah ke sini jadi ini, yang ini pindah ke situ jadi ini, yang ini pindah ke sana jadi ini. Nah, ketika di sini ada apa? Ada 2 kemungkinan ya. Ada dari sini ke sini jadi itu, atau dia dari PEB masuk ke sini ke situ, hasilnya ini. Jadi secara jumlah ada 6 struktur kanonik resonans untuk serangan di C2. Namun jangan lupa dari 6 itu hanya 2 yang saya ini yang pertama dan ini yang kedua. Jadi yang pertama dan yang kelima di sini ya, itu hanya 2 itu yang cincin aromatiknya utuh. Istilahnya cincin benzenoidnya utuh, masih aromatik. Di sini aromatiknya hancur, sini aromatiknya hancur, aromatiknya hancur, sini juga aromatiknya hancur. Tapi jangan lupa juga, di sini meskipun aromatiknya hancur, ada tambahan 1 ikatan lagi. Jadi jumlah ikatan lebih banyak daripada yang lain. Ya. Terus maksud Bapak jerangkan itu untuk apa? Maksudnya coba kalian mempelajari ini harus secara komprehensif. Bahwa faktor penyumbang di sini bukan cuma jumlah, bukan cuma jumlah ikatan, bukan cuma macam-macam. Kita harus lihat secara menyeluruh. Kalau melihat jumlahnya yang 6, kayaknya dia bakal menang kan? Pasti menang jumlahnya lebih banyak. Tapi kalau kita lihat lebih detail, cincin aromatiknya banyak yang hancur. Ini mirip dengan kasus fenoksida. Fenoksida meskipun punya 5, tapi oksigennya hanya 2 di ujung-ujung. Selebihnya melewati C. Dan ketika melewati C, cincin aromatiknya hancur. Maka itu juga menurunkan kestabilan struktur resonans. Kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Tapi kita lihat, kalau di posisi beta, maka Y masuk di sini, plusnya ada di sini. Hanya ada 1 kemungkinan resonans, yaitu ini. Tapi meskipun hanya 1, atau total hanya ada 2 struktur resonans di sini,
Dua-duanya itu punya cincin benzenoid yang utuh. Dan salah satu yang ini menyumbangkan penyumbang utamanya karena dia punya 4 ikatan pi. Di sini hanya punya 3 ikatan pi. Artinya sini punya 1 ikatan lebih banyak. Nah, jadi di sini yang ingin disinggung adalah mana faktor yang lebih berperan? Faktor jumlah struktur resonans yang banyak atau faktor kestabilan cincin benzenoid yang tadi utuh? Rupanya pada kasus pirola seperti yang digambarkan ini, bukan pirola, namanya tadi indola. Pada kasus indola seperti yang digambarkan di slide ini, ternyata struktur kanonik untuk serangan di C3 ini jauh lebih stabil daripada struktur kanonik di C2. Buktinya produk dominan di C3. Tapi kalau pada kasus furan misalnya, justru serangan di C2 ini yang disukai, bukan serangan di C3. Kenapa demikian? Ini bahasannya. Jadi, kalau dari segi kestabilan tadi, C2 itu muatan positifnya tersebar mengenai cincin. Akhirnya struktur kanoniknya banyak, tapi cincin bensinanya rusak. Sementara di C3, struktur kanoniknya hanya 2, tapi memiliki cincin yang utuh. Nah, pada kasus indola, karena atom N kurang elektronegatif dibandingkan O dibandingkan dengan S, N itu kurang elektronegatif. Nah, akibatnya apa? Ini. Karena dia kurang elektronegatif, berarti kan dia lebih mudah menyumbangkan elektronnya. Karena dia lemah menarik, jadi mudah menyumbang. Maka pada kasus indola, sumbangan PEB ini ke sini menjadi signifikan. Mengalahkan banyaknya struktur resonans yang ada di C2 ini. Tidak demikian ketika O yang ada di sini. Karena O elektronegatif, peran dari sumbangan ini menjadi berkurang. Terkalahkan oleh peran dari sumbangan cincin benzena yang berkeliling menambah aromatisitas ini. Jadi, kenapa C3 yang lebih stabil di N? Karena elektronegativitas N lebih rendah sehingga resonans ini menjadi penting. Sementara pada kasus indola maksud saya, sementara pada kasus benzofuran yang terjadi justru C2 yang lebih stabil karena oksigen yang lebih elektronegatif itu menjadi kurang suka menyumbangkan elektronnya. Demikian penjelasannya. Pada benzotiofena yang atom S itu elektronegatifnya di tengah-tengah antara O dan N, faktor itu menjadi tengah-tengah. Makanya C2 dan C3 menjadi hampir sama stabilitasnya. Meskipun C3 agak lebih stabil daripada C2. Begitu penjelasan mengenai posisi substitusi elektrofilik pada furan, pirola, dan tiofena terkondensasi atau pada benzofuran, indola, dan benzotiofena. Indola di alam itu dibiosintesis dari asam amino triptofan dan dekarboksilasi triptofan menghasilkan yang namanya triptamina. Triptamina ini merupakan senyawa yang banyak dipakai di dalam banyak berguna dalam sistem biologis. Contohnya ada senyawa namanya serotonin. Itu suatu neurotransmitter dan vasokonstriktor apa itu ya yang aktif dalam sistem saraf pusat. Nah, itu memiliki kerangka triptamina. Atau ada reserpin atau lysergic acid, asam lisergat, itu juga memiliki kerangka triptamina yang tersembunyi. Reserpina ini telah lama digunakan untuk menurunkan tekanan darah, menenangkan skizofrenia, dan dalam pengobatan psikiatrik. Sementara asam lisergat itu dikenal karena bisa dikonversi menjadi dietilamidanya, menjadi halusinogen yang sangat kuat. Itu lysergic acid dietilamid, LSD. Ini adalah struktur-strukturnya, Anda bisa lihat. Ini adalah triptofan, asam amino, di salah satu asam amino alami. Kalau mengalami dekarboksilasi, penghilangan CO2H menjadi triptamina, penghilangan CO2, menjadi triptamina.
Kemudian serotonin, ini adalah contoh yang memiliki kerangka triptamina. Reserpina itu punya triptamina tapi tersembunyi, yaitu di sini. Ya, ini kerangka tersembunyinya karena sudah tergabung dalam struktur siklik. Demikian pula lisergat. Lisergat itu memiliki di sini nih, di cincin ini. Ini kerangka indolanya. Ya, di situ. Nah, ini adalah contoh-contoh terutama yang banyak memang adalah pirola atau bukan pirola, indola. Nah, itu adalah contoh-contoh indola yang ada di alam. Ya, jadi ini mengakhiri pembahasan tentang furan, pirola, dan tiofena serta bentuk terkondensasi dari ketiganya yaitu benzofuran, indola, dan benzotiofena. Sekaligus mengakhiri video bagian pertama tentang senyawa heterosiklik. Video-video selanjutnya akan membahas senyawa-senyawa heterosiklik aromatik yang lainnya. Terima kasih.